Halo teman-teman semua, di sini saya membagikan salah satu cara di Google Earth lah ya. Di Google Earth Pro ini, gimana sih caranya kita mendapatkan citra satelit resolusi tinggi ya? Nah, citra satelit resolusi tinggi itu kan, ya seperti teman-teman tahu itu kan agak ya, sulit diakses gitu kan. Khususnya kalau misalnya kita kepulauan memang tidak terlalu luas areanya gitu. Sebenarnya bisa saja kita ini di Google Earth gitu. Nah, beberapa caranya itu sebenarnya bisa saja kita zoom misalnya ke lokasi yang ingin kita lihat nih. Misalnya kita ingin satu tema analisis perubahan alih fungsi lahan, gitu ya. Saya reset tilt and compassnya dulu. Nah, ini saya matikan ya. Misalnya ini nih, kita mau lihat alih fungsi lahan suatu pembangunan gitu. Di sini, ini tadi saya matikan biar kita bisa lihat secara clear lah ya, eh, secara horizontalnya seperti apa. Penampakannya yang kita lihat ini. Misalnya ini, misalnya ada satu pembangunan jalan ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya total lahan yang berubah ini berapa sih, gitu. Dan teman-teman bisa melihat apakah ini pernah berubah atau tidak di fitur yang Google Earth itu di sini ya. Show historical image ya. Di gambarnya seperti jam ini, kita bisa lihat nih sebelumnya seperti apa, gitu. Oh, bahkan sangat agak lalu ya, gitu. Cuman memang citra satelitnya ini semua terbatas ya. Dan tidak bisa diolah gitu. Kalau diolah dalam artian itu diolah em, rasternya gitu. Misalnya melihat NDVI itu ini itu tidak bisa gitu. Jadi hanya sekedar gambarnya aja gitu, sama seperti peta cetak deh jadinya. Peta cetak yang kita georeferencing seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa cara gitu untuk kita mengakuisisi ini ya. Beberapa di antaranya itu kita membuat place mark seperti ini ya, buat satu titik di ujung-ujungnya ini A, B, C, D gitu. Sehingga em, apa namanya informasi yang kita ini kita titik ini kita akan ekspor ke QGIS atau ArcGIS gitu, kemudian kita georeferencing di sana gitu. Nah, tapi saya rasa itu sudah banyak orang-orang melakukan. Saya ingin bagikan cara yang eh, lain gitu. Salah satu cara yang lain itu bisa teman-teman tuh bisa langsung saja ini ya. Tapi dipastikan dulu untuk mengambil data misalnya nih. Pastikan dulu reset and compassnya sudah ini ya. Di view, kemudian reset, tilt and compassnya ini. Gitu agar citra satelit tidak apa namanya tidak bengkok atau dan yang lain-lainnya gitu. Karena itu akan mempengaruhi di software GIS kita gitu, gambarnya tertampil seperti apa karena berkaitan juga sama koordinat reference system juga. Nah, citra ini kita akan rubah dia ke KMZ gitu, dan kita menyimpan dia dulu gitu. Misalnya saya akan eh, ambil dua data tahun nih, tahun 2002 bulan 10 2021 sama yang eh 2024 bulan 8 ya. Nah, untuk lebih detailnya di sini ada imagery date. Teman-teman bisa lihat imagery date di bawah ini. Bulan 8, 8 ini adalah bulan ya. 8 ini adalah bulan, tanggal 20 ini adalah tanggal nih tahunnya gitu. Nah, cuman di beberapa versi itu teman-teman ini diperhatikan saja kadang ada versi misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia tuh di Google Earth-nya itu ya tanggalnya itu duluan ya. Tanggal duluan baru bulan gitu. Oke. Oke, misalnya kita kan save ini ya, save image ini ya. Kita akan save. Nah, ini di cancel saja. Kemudian resolusinya kita atur pakai maksimum saja. Kemudian kita langsung save saja. Misalnya di oke, sini ya. Kita save misalnya eh 2004, 8, 20 tadi ya tanggal 20 ya. SRT shortcut gitu. Kita save.
Kita tunggu, oke sudah selesai. Sekarang kita ambil yang tahun sebelumnya. Misalnya ini 2021 kita save juga. Nah, kenapa saya langsung save saja ya? Karena geometrinya tidak terlalu berubah dia, gitu ya. Dan memang lokasinya juga memang lokasi memang yang ini, jadi kita langsung saja lah kita save. Sebentar dulu, ini tanggal berapa ya? Untuk melihat tanggalnya itu kita close dulu ini sebentar. Tanggal 2, oke. Tanggal 2, 2021, bulan 10. Oke, sudah. Nah, oke proses eh, akuisisi datanya sudah selesai, tapi kan data ini data ini kan tidak ini ya, tidak tidak memiliki referensi spasial ya. Jadi kita kalau misalnya dibuka itu tetap aja ini hanyalah gambar gitu, tidak ada referensi koordinatnya. Nah, untuk dia memiliki referensi koordinatnya sebenarnya kita kan bisa tahu nih ada objek-objek geometris yang sebenarnya juga sama ada di Google Earth gitu. Jadi kita bisa menggunakan di Google Earth ini, kita bisa gunakan pakai image overlay yang ini ya, teman-teman. Kok tidak kelihatan ya ini ya. Image overlay ini kita browse ke sini misalnya ini ya. Kita klik. Nah, ya kan? Teman-teman kita bisa melihat bahwa ini ada objek referensi spasialnya yang sama. Kita transparansikan dulu ya. Nah, sehingga kita lihat ininya. Ini kan ada objek yang sama nih. Jadi kita tinggal cocokkan saja deh citra satelit sama yang ada di Google Earth-nya. Kita atur. Ini, oh ya, mungkin sekilas ini untuk menggeser ini gambar kita yang kita eh, akan image overlay. Kemudian ini naik, turun. Ini dan ini putar ya. Ini jangan sampai kepencet ini untuk memutar soal gitu. Kemudian kita akan atur saja. Kita lihat objek yang sama di sini ada apa saja. Gitu. Oke, ini kita atur lagi di sebelah sini. Nah, nah, untuk meyakinkan teman-teman bisa tinggal ini aja lah ya. Gitu. Nah, mungkin ada hal yang sedikit bergeser ya. Oke, kita bisa lihat sini. Apa objek yang ini berarti mungkin agak sedikit ke atas ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah selesai, kita namakan saja ini citra satelitnya. Kemudian diklik saja OK. Nah, eh, untuk mempercepat dan mempermudah, kita bisa langsung copy saja ini. Copy, kita pastekan lagi. Kita properti lagi, kita browse, kita pilih yang 2008 ini. Oh, ya. Nah, kita lihat kesamaan informasi lokasinya. Itu apakah ada perubahan? Perubahannya jadi seperti apa? Apakah apa namanya informasi geometrinya sudah sama, agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman pilih saja salah satu mau di tahun yang berapa sebagai acuannya gitu. Karena memang karena citra satelit di Google Earth ini itu dia memang hasil tempel-tempelan gitu ya, gabungan dari berbagai macam citra satelit. Sehingga kadang-kadang memang ada eh, geometrinya dia tuh yang agak sedikit berbeda. Jadi itu eh, untuk menyamakan referensi itu bisa pakai salah satunya aja gitu. Misalnya kita multitemporal seperti ini, eh, kita harus cocokkan kembali objek yang samanya gitu. Sini misalnya apa? Kita bisa lihat oh rumah yang sebelah sana gitu. Kemudian di sini apakah ada lagi? Mungkin kayak jalannya sepertinya jalannya agak sedikit ke bawah harusnya. Jalannya agak sedikit ke bawah. Kita lihat lagi bentuk rumahnya.
Sepertinya rumah ini terlalu ke sana ya. Ini sudah tidak terlalu berbeda. Kita lihat lagi sebelah sini mungkin. Oke. Lebih dahulu, ini agak sedikit naik ke atas ya. Oke. Kemudian di sebelah sini, ini agak sedikit berbeda dia. Nah, teman-teman perlu juga diketahui, citranya di Google Earth ini juga dia tidak dilakukan koreksi ini ya, untuk koreksi topografinya ya, gitu sehingga apa namanya, em, ketinggian itu seringkali juga mempengaruhi apa yang ditangkap sama yang direkam sama citra satelitnya gitu. Ini kita coba saja. Sebelah sana ya. Oke. Oke. Ya, oke. Hmm. Oke, yang penting diusahakan saja teman-teman. Nanti bisa teman-teman cek ini sebenarnya berapa eh, perbedaan jarak objek antara setiap yang ada di sini gitu. Melihat apa namanya em, hasil geometris yang teman-teman hasilkan lah dari sini. Oke, ini kita save saja. Selesai. Oke, kita sudah punya dua datanya, gitu ya. Ini sekarang bisa kita bawa dengan kita save dia sebagai KMZ ya, karena datanya itu raster. Save, ini juga kita save. Di raster. Oke. Nah, sudah selesai. Kita bisa buka di software GIS kita. Dan kita sini saya pakai QGIS. Ya. Kita tambahkan sini ya. Open Data Source Manager. Kemudian kita pilih vektor. Kita tambahkan. Nah, pilih yang KMZ ini ya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Nah, jadi nih. Nah, teman-teman, tapi karena em, data KMZ itu seringkali itu agak berat ya dibaca sama QGIS. Jadi kadang-kadang itu data raster itu bisa kepental kalau dia formatnya KMZ. Jadi kita rubah dulu semua jadi TIFF ya. Kita ekspor, kita save, kita rubah dia sebagai TIFF. Hmm, oke, save. Kita konversi dulu dia. Oke, sudah selesai settingnya. Hapus. Kita export lagi yang ini. If. Nah, sekarang sudah punya dua data deh untuk analisis perubahan penggunaan lahan atau tutupan lahan lah ya, gitu. Dari suatu proyek pembangunan lah ya, gitu. Oke, ada berapa rumah yang terdampaknya, kemudian bisa dihitung kita nanti kita digitasi gitu. Oke, nanti selanjutnya kita akan coba untuk tutorial melakukan digitasi ya. Em, oke, sampai situ aja. Itu caranya untuk mengakuisisi data citra satelit resolusi tinggi di Google Earth, khususnya untuk lokasi yang kecil ya. Oke, terima kasih.